Pertolongan yang tulus adalah bahasa kasih yang dapat menghangatkan hati yang terluka. Kalimat ini mengajarkan bahwa melalui ketulusan dalam menolong, kita bisa memberikan dampak positif yang mendalam bagi orang lain, membantu mereka bangkit, serta mengingatkan bahwa mereka dicintai dan dihargai. Kisah ini menyoroti ketahanan, keegoisan, dan sisi gelap manusia ketika dihadapkan dengan situasi hidup dan mati, yang terangkum dalam sebuah film berjudul Concentrate Utopia 2023. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya, dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan bencana gempa bumi yang meluluh lantakan ratusan gedung tinggi di salah satu wilayah Korea Selatan. Dari ratusan gedung yang hancur, hanya ada satu gedung apartemen yang masih berdiri kokoh. Kita sebut saja apartemen itu dengan nama Apartemen Hwanggung. Hari itu, terlihat penghuni apartemen Hwanggung, yaitu sepasang suami istri bernama Min Sung dan Myung Hwa. Mereka berdua tampak mengumpulkan bahan-bahan makanan yang mereka miliki untuk menghitung estimasi sampai kapan mereka bisa bertahan sambil menunggu bantuan. Banyak orang-orang dari luar apartemen Hwanggung mengungsi sementara waktu karena keadaan di luar gedung sangatlah dingin. Pada suatu malam, seorang ibu-ibu mengetuk apartemen Min Sung dan meminta izin agar anaknya yang kedinginan diizinkan tidur di dalam. Awalnya, Min Sung seperti tidak memberikan izin, namun Myung Hwa istrinya berbaik hati dan mengizinkan mereka masuk. Min Sung ini adalah seorang PNS, sementara Myung Hwa adalah seorang perawat. Oleh karena itu, Myung Hwa memiliki rasa empati yang tinggi dan selalu ingin membantu orang-orang yang lemah. Esokan harinya, bantuan masih belum juga datang, dan para penghuni apartemen mulai kehabisan stok makanan dan minuman mereka. Stok makanan yang menipis membuat para penghuni apartemen ini mulai bersitegang dengan orang-orang dari luar apartemen, karena mereka merasa orang-orang ini hanya menjadi beban bagi para penghuni. Di hari berikutnya, Min Sung dan Myung Hwa terkejut melihat seorang bapak-bapak yang terluka di bagian perutnya. Lalu saat Myung Hwa mencoba menyelamatkan bapak-bapak itu, tiba-tiba terjadi kebakaran di salah satu unit apartemen Hwanggung. Orang-orang pun mulai panik, namun seorang laki-laki bernama Yong Tak dengan berani menerjang api untuk memadamkan kebakaran tersebut. Aksi Yong Tak membuat seorang penghuni apartemen bernama Gum E merasa sangat berterima kasih karena jika tanpa bantuan Yong Tak, maka seluruh apartemen Hwanggung mungkin saja sudah terbakar. Yong Tak ternyata merupakan penghuni apartemen Hwanggung dari kamar nomor 902. Ia diketahui tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sudah tidak bisa melakukan apapun. Setelah itu, para penghuni apartemen Hwanggung mengadakan rapat darurat. Dalam rapat itu, mereka membahas tentang si bapak yang terluka sebelumnya. Bapak itu ternyata ditusuk oleh orang-orang dari luar apartemen Hwanggung karena si bapak mencoba mengusir mereka dari apartemennya. Kesaksian itu pun membuat para penghuni mulai khawatir dengan keberadaan orang-orang luar. Keberadaan mereka dinilai akan menjadi beban bagi para penghuni karena stok makanan dan air dibagi ke orang-orang yang cukup banyak. Alhasil, beberapa dari mereka pun mengusulkan untuk mengusir orang-orang yang bukan merupakan penghuni apartemen. Sebelum melakukan hal itu, mereka tentu saja memerlukan seorang pemimpin untuk menjadi garda terdepan. Dan mereka semua sepakat memilih Yong Tak sebagai pemimpin apartemen Hwanggung. Singkat cerita, setelah melalui proses voting, semua penghuni pun sepakat akan mengusir orang-orang luar besok pagi. Keputusan ini sebenarnya sangat ditentang oleh Myung Hwa. Ia tidak tega melihat orang-orang harus diusir. Apalagi saat ini, di dalam apartemennya, ada seorang ibu dan anaknya yang membutuhkan bantuan mereka. Shin sedikit beralih memperlihatkan Min Sung. Di hari terjadinya gempa bumi, saat itu ia sedang menyelamatkan seorang wanita yang tertimpa oleh mobil kontainer. Namun sayangnya, ia terpaksa harus meninggalkan wanita itu demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Esokan harinya, Gum E mengumumkan pada semua orang yang bukan merupakan penghuni apartemen Hwanggung untuk segera keluar dari apartemen. Di luar, orang-orang kebingungan dan bertanya-tanya,
mengapa para penghuni mengusir mereka. Yongtak sebagai seorang pemimpin beserta para penghuni pria dengan senjata di tangannya masing-masing mengumumkan orang-orang yang bukan merupakan penghuni apartemen Hwanggung tidak diperbolehkan memasuki area apartemen. Mendengar pernyataan tersebut, semua orang yang merasa diusir pun tidak terima. Karena dalam kondisi seperti ini, mereka seharusnya saling bahu-membahu untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam apartemen, maka mereka tentu saja akan mati kelaparan dan kedinginan di luar sana. Orang-orang yang marah itu pun akhirnya mencoba menerobos masuk ke dalam apartemen. Namun para penghuni berusaha mengadang mereka. Kekacauan pun akhirnya terjadi sampai Yongtak terluka karena kepalanya dipukul 2 kali sampai berdarah. Yongtak tidak gentar sama sekali. Ia tetap berdiri tegak, mengusir orang-orang luar, disusul oleh para penghuni yang mulai melempari orang-orang luar itu. Hingga mereka pun akhirnya pergi. Keberanian dan pengorbanan Yongtak membuat para penghuni semakin menghormatinya. Sejak hari itu, para penghuni mulai bersatu dan bekerja sama untuk bertahan hidup. Di dalam apartemen Hwanggung, semua penghuni kompak membagi tugas masing-masing. Mulai dari membentuk kelompok satgas anti kejahatan, mengatur pembagian sumber daya yang terbatas dengan adil, membentuk satgas pemeliharaan, membentuk tim tenaga medis, sampai mengelola kotoran mereka dengan sangat baik. Semuanya diatur sedemikian rupa agar para penghuni dapat bertahan hidup dengan baik sampai bantuan datang. Sejauh ini, semuanya berjalan dengan lancar di bawah kepemimpinan Yongtak. Namun, kira-kira sampai kapan mereka bisa bertahan? Setiap hari, Yongtak memimpin semua laki-laki mulai dari usia 16 sampai 60 tahun untuk berkeliling mencari makanan di sekitar tempat tersebut. Di tengah reruntuhan bangunan, mereka berhasil menemukan beberapa bahan makanan dan air. Namun tentu saja, hari demi hari, makanan dan air yang mereka dapatkan menjadi semakin sedikit. Bahkan tak jarang kelompok Yongtak harus pulang dengan tangan kosong. Pada suatu malam, Yongtak dikejutkan dengan keberadaan si anak dan ibu yang sebelumnya menumpang di unit apartemennya. Ternyata sekarang masih hidup dan berada di dalam kawasan apartemen. Tak disangka, seorang laki-laki bernama Do Kyun ternyata diam-diam dia menyelamatkan beberapa orang luar, termasuk si ibu dan anak tersebut. Myung Hwa yang mengetahui hal itu pun merasa sangat lega. Sejak saat itulah, ia pun diam-diam sering membagikan makanan untuk mereka dengan mengantarkannya ke kamar Do Kyun. Di waktu yang sama, Yongtak dan timnya berhasil menemukan sumber makanan di sebuah tempat. Saat mereka akan masuk, seorang lelaki tiba-tiba keluar dan menodongkan pistol ke arah salah satu anggota, yaitu anak Geum-e yang bernama Jing Hyuk. Rupanya, tempat itu adalah toko lelaki tersebut, dan ia berusaha mempertahankan toko itu karena hanya toko itulah sumber makanan untuk ia dan keluarganya. Namun Min Sung yang sebelumnya mengecek bagian belakang berusaha menyelamatkan Ji Hyuk. Hingga kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Yongtak untuk menghajar lelaki itu sampai tidak sadarkan diri. Di sini terlihat para penghuni dengan tega merampas toko lelaki itu dan membiarkannya tergeletak begitu saja. Padahal di sana ada istri dan anak lelaki itu yang masih sangat membutuhkannya. Jauh di dalam lubuk hati Min Sung, ia pun merasa sangat bersalah kepada keluarga itu. Namun apa daya, ia dan para penghuni lain juga sangat membutuhkan sumber makanan. Pada malam harinya, para penghuni apartemen berpesta merayakan apa yang mereka dapatkan hari ini, sekaligus merayakan tahun baru dengan penuh kegembiraan. Di tengah kebahagiaan semua orang, Myung Hwa justru menunjukkan ekspresi yang berbeda. Entah mengapa ia merasakan ada sesuatu yang salah dengan perkumpulan mereka, terutama kepada Yongtak. Tak lama kemudian, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis bernama Yewon yang mengaku tinggal di salah satu unit apartemen Hwanggung. Geum-e yang memiliki data para penghuni membenarkan fakta itu, di mana Hyewon sebelumnya tinggal bersama sang ibu, namun sepertinya hanya ia yang berhasil selamat. Unitnya kebetulan berada tepat di samping unit apartemen milik Yongtak. Jin lalu berpindah memperlihatkan Yongtak. Tepat sebelum terjadinya bencana gempa bumi, secara mengejutkan, orang yang selama ini dianggap sebagai Yongtak oleh para penghuni ternyata adalah seorang supir taksi bernama Sebum. Lantas, di manakah Yongtak yang asli hari itu? Sebum menemui Yongtak yang asli di apartemen Hwanggung untuk menagih sejumlah uang. Yongtak dianggap telah bersekongkol dengan seorang penipu yang menyebabkan Sebum kehilangan semua uang tabungannya. Yongtak berusaha menyangkal semua tuduhan itu karena ia juga tidak mendapatkan uang sepeser pun.
Sebum pun emosi dan meminta Yongtak untuk menyerahkan unit apartemennya sebagai ganti rugi. Alhasil, terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Namun Sebum bertingkah cukup jauh, hingga perkelahian itu pun diakhiri dengan kematian Yongtak yang sangat tragis di hadapan sang ibu yang tidak bisa berbuat apapun. Sebum seketika hancur. Ia tak tahu harus bagaimana, apalagi saat mendengar telepon dari sang istri dan putrinya yang didatangi oleh para penagih hutang. Datang seperti jawaban, bencana gempa bumi itu pun akhirnya terjadi. Sebum yang sudah tidak memiliki harapan hidup, akhirnya bertahan di apartemen Hwanggung dan hidup dengan identitas sebagai Yongtak. Sampai saat ini, tak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Namun Sebum cukup khawatir dengan kedatangan Hyewon. Pasalnya, unit rumahnya berada tepat di samping unit apartemen Yongtak. Jadi ada kemungkinan ia mengenal Yongtak yang asli. Di sana, Sebum menanyakan beberapa hal pada Hyewon untuk memastikan kalau Hyewon tidak mengenal Yongtak yang asli. Saat mengetahui bahwa Hyewon mengenal ibunya Yongtak, Sebum sedikit mengancamnya agar Hyewon membenarkan kalau ia adalah Yongtak yang tinggal di unit sebelah. Hyewon tertekan karena sepertinya ia mengetahui sesuatu, dan akhirnya ia pun mengungkapkan kepada Myonghwa kalau Sebum bukanlah Yongtak tetangganya. Tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari seorang penghuni di depan apartemen Hwanggung. Ditemukan mayat seorang penghuni yang diduga telah dibunuh oleh orang luar sebagai bentuk balas dendam. Akibat hal itu, Sebum memerintahkan semua orang untuk memperkuat penjagaan dan pengawasan siapapun yang masuk dan keluar dari apartemen Hwanggung. Malam harinya, Sebum langsung membawa beberapa orang untuk menggerebek unit apartemen Dokyun. Ia memang sudah lama mencurigai gerak-gerik Dokyun, jadi ia pun sudah tahu mengenai beberapa orang luar yang disembunyikan di dalam unit apartemen tersebut. Orang-orang luar itu pun langsung diarak dan dipaksa keluar dari apartemen. Dokyun juga akhirnya ditangkap karena dianggap sebagai pengkhianat, dan mau tidak mau, Myonghwa juga terseret. Dalam permasalahan tersebut, Minsung yang mengetahuinya langsung marah besar pada Myonghwa. Ia tentu saja tidak ingin istrinya terluka karena dianggap sebagai pengkhianat. Namun Myonghwa berusaha meyakinkan Dokyun kalau Yongtak yang memimpin mereka saat ini bukanlah Yongtak yang asli. Dan Myonghwa mengetahui fakta itu dari Hyewon. Minsung tidak percaya dengan apa yang istrinya katakan, karena ia lebih mempercayai pemimpin mereka daripada gadis yang tidak jelas asal-usulnya. Untuk saat ini, prioritas Minsung adalah keselamatan mereka berdua, karena jika mereka sampai diusir dari apartemen, maka mereka berdua akan mati. Demi keselamatan ia dan istrinya, Minsung pun berlutut di hadapan Sebum. Ia memohon agar istrinya dimaafkan dan ia berjanji akan berusaha lebih keras untuk apartemen Hwanggung. Sebum lalu memerintahkan Minsung dan beberapa penghuni untuk menyisir setiap unit apartemen dan mengusir siapapun yang bukan bagian dari penghuni. Pengaruh dari Sebum berhasil mengubah diri Minsung. Ia yang awalnya merupakan suami penyayang dan lemah lembut, kini berubah menjadi seorang yang kasar dan kejam. Orang-orang luar yang telah ditangkap, diikat dan dipertontonkan di depan para penghuni. Mereka semua diminta untuk mengatakan, "Aku salah" sebanyak 200 kali. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan Dokyun dari lantai atas. Ia mengaku sudah muak dengan pemimpin dan para penghuni apartemen yang dinilai lebih buruk dari binatang buas. Keadaan dunia yang hancur ini seharusnya menyadarkan mereka arti persatuan, bukannya malah saling memburu satu sama lain. Setelah perkataannya itu, Dokyun pun melompat dari lantai atas dan mati di hadapan semua penghuni, terutama Myonghwa. Semua penghuni tampaknya tidak peduli dengan kematian Dokyun. Semua perkataan Dokyun tidak memberikan kesan apapun, jadi mereka hanya membakar mayatnya. Setelah itu, para penghuni tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan di beberapa tempat, dan salah satu ledakannya membuat pipa air hancur hingga para penghuni mendapatkan sumber air yang bersih yang layak untuk mereka konsumsi. Di tengah euforia para penghuni, Myonghwa menanyakan perihal Yongtak yang asli kepada Hyewon. Hyewon mengaku mengingat wajah Yongtak yang asli karena sebelumnya ia pernah mengantarkan paket untuk Yongtak. Berangkat dari kecurigaan itu, keduanya pun masuk ke dalam apartemen Yongtak dengan menjebol dinding. Setelah berhasil masuk,
keduanya pun langsung menggeledah unit apartemen Yongtak. Tak ada foto atau data apapun yang mereka temukan karena mungkin saja Sebum sudah lebih dulu menyingkirkan semuanya. Setelah memeriksa di beberapa sudut apartemen, Myung-hwa dan Hyewon akhirnya menemukan mayat Yongtak yang disembunyikan di dalam sebuah mesin cuci. Sementara itu, di waktu yang sama, Sebum membawa para penghuni untuk pergi mencari makan. Setelah menelusuri cukup jauh, mereka pun menemukan sumber makanan yang tersembunyi di balik reruntuhan. Karena tidak ada yang berani masuk, Min Sung pun dikirim sebagai relawan untuk memeriksa tempat tersebut. Perlahan-lahan, Min Sung pun merangkak di atas tubuh mayat orang-orang yang mati tertimpa reruntuhan. Untungnya, perjuangan Min Sung tidak berakhir sia-sia, karena ia akhirnya menemukan sumber makanan di bawah reruntuhan tersebut. Dalam perjalanan kembali ke apartemen, Min Sung dan para penghuni tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Untung saja, Min Sung dan yang lainnya berhasil bertahan dari serangan itu. Namun nyawa Ji Hyuk dan beberapa penghuni tidak bisa diselamatkan. Sesampainya di apartemen Hwanggung, Gum-e menyalahkan semua orang atas kematian putranya. Di tengah keributan itu, Myung-hwa keluar dan mengungkap fakta tentang identitas Sebum. Semua orang pun terkejut melihat mayat Yongtak yang asli telah membusuk. Akibat perbuatan orang yang selama ini mereka percayai sebagai pemimpin. Sesuai peraturan yang mereka buat, Sebum sudah tidak berhak untuk berada di sana. Sehingga ia pun diusir seperti orang-orang luar lainnya. Sebum frustasi dan mengamuk setelah kebenarannya terungkap. Ia yang sejak awal sudah berusaha semaksimal mungkin demi para penghuni tidak terima jika harus diusir. Ia pun mulai menggila, lalu tubuh Hyewon diseret dan dibuang ke tempat pembuangan limbah kotoran. Semua orang, terutama Myung-hwa, sangat terkejut melihat apa yang dilakukan Sebum. Lalu Min Sung keluar, membawa senapan dan menodongkannya ke arah Sebum. Tepat saat itulah, orang-orang luar yang selama ini dendam pada para penghuni datang menyerbu apartemen Hwanggung. Terjadilah kekacauan di antara mereka, hingga ada begitu banyak orang yang akhirnya tewas. Siapa sangka apartemen Hwanggung yang dipertahankan dengan susah payah malah berakhir seperti ini. Semua itu terjadi karena para penghuni sejak awal telah menyulut permasalahan dengan orang-orang luar hingga tidak sadar bahwa hal itu akan menjadi bumerang untuk mereka di kemudian hari. Myung-hwa dan Min Sung yang berhasil kabur bersembunyi di sebuah tempat. Myung-hwa baru sadar kalau Min Sung telah terluka dan ia mulai kehabisan darah. Sepasang suami istri ini berusaha saling menguatkan satu sama lain hingga sampai suatu pagi Min Sung pun meninggal dunia. Setelah itu, Myung-hwa ditemukan oleh sebuah kelompok yang sedang mencari makanan. Ia pun ikut bersama kelompok itu dan tinggal di sisa-sisa bangunan yang masih bisa ditempati. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana positif agar hidup jauh lebih interaktif, bukan malah menjadikannya sebagai tempat persaingan hingga menciptakan keasingan. Terima kasih and see you next time.